Momen arus balik pasca Lebaran mulai terasa di Tol Jakarta Cikampek atau Japek. Antrian kendaraan ramai memasuki res area kilometer 62 pada Senin siang. Kepadatan ini terjadi karena antrian pemudik yang mengisi bahan bakar di SPBU sekaligus untuk beristirahat sejenak dan juga makan siang. Penuhnya area parkir dan juga kepadatan kendaraan yang mengular di res area kilometer 62B arah Jakarta membuat sejumlah petugas mengimbau para pemudik agar tidak parkir dan beristirahat terlalu lama agar res area tidak terjadi penumpukan kendaraan dan kantong parkir dapat diisi oleh pemudik lainnya. Dan untuk mengetahui situasi lalu lintas arus balik Lebaran, kami sudah terhubung dengan reporter CNN Indonesia Bintang Fatan di res area kilometer 62 Tol Cikampek, Jawa Barat. Selamat siang Bintang, kalau tadi disampaikan bahwa res area ini cukup padat. Nah, bagaimana situasi di sana? Apakah ada pengaturan dari petugas di sana untuk meminimalisir kepadatan di res area? Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Diana. Dan betul seperti yang Anda bilang, terjadi kepadatan di sejumlah titik di res area kilometer 62 Tol Cikampek arah Jakarta. Ini menandakan bahwa sudah banyak pemudik yang akan pulang kembali ke Jakarta untuk kemudian kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan kalau Anda lihat di belakang saya, betul sejumlah petugas ini sudah turun langsung untuk mengatur flow atau ritme kendaraan yang akan masuk dan keluar di pintu masuk res area kilometer 62 Tol Cikampek menuju arah Jakarta. Dan hal ini memang sudah ditetapkan seperti yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri yang menginstruksikan bahwa puncak arus balik mudik ini akan terjadi di tanggal 24 Maret besok, sehingga para pemudik ini kemudian memilih untuk pulang ke Jakarta lebih awal di tanggal 23 Maret. Dan Kakor Lantas Polri juga menginstruksikan bahwa para pemudik ini akan diberlakukan one way arus balik jalan tol pada Selasa besok di tanggal 24 Maret. Dan Irjen Agus Suryo Nugroho selaku Kakor Lantas Polri ini juga menyebut bahwa kepolisian nanti sore akan memberlakukan one way lokal di kilometer 263 tol kilometer 70 di gerbang tol Cikatama. Hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Jasa Marga kira-kira kapan dari one way ini akan diberlakukan. Dan kalau saya mengacu dari data kendaraan di gerbang tol Cikatama dari Jasa Marga, ini volume kendaraan yang masuk di gerbang tol Cikatama menuju ke arah Palimanan sebanyak lebih dari 21.000 hingga saat ini. Sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini terdapat 16.000 lebih kendaraan, yang artinya datanya tidak terlalu jauh berbeda antara kendaraan yang masuk ke Palimanan ataupun yang masuk menuju Jakarta. Dan hingga saat ini total gardu yang beroperasi di gerbang tol Cikatama ini terdapat 15 gerbang tol menuju arah Palimanan dan juga 15 gerbang tol menuju arah Jakarta, yang artinya sama jumlahnya. Dan puncak arus balik ini diprediksi seperti yang tadi saya sampaikan di tanggal 24 Maret 2026. Dan perkiraan volume lalu lintas yang akan ada di puncak arus balik ini sebanyak 284.000 lebih kendaraan, yang hal ini tentunya meningkat dibandingkan dengan tanggal 18 Maret lalu, di mana puncak mudik lebaran ini hanya berkisar 270.000 kendaraan. Dan hingga saat ini Diana, kalau bisa saya informasikan di res area kilometer 62 ini terjadi kepadatan yang cukup berarti karena banyak sekali kendaraan yang mulai masuk untuk para pemudik beristirahat, kemudian mengisi bahan bakar di SPBU dan juga SPKLU. Dan dari pihak Jasa Marga juga mengimbau bahwa para pemudik agar tidak terpaku pada satu res area saja, sehingga bisa memiliki banyak opsi untuk beristirahat, mengingat parkir yang tersedia di res area ini terbatas agar bisa kemudian bergantian dengan para pemudik lainnya. Kembali kepada Anda, Diana. Baik, res area kilometer 62 ini cukup padat sehingga tadi disiapkan ya ada opsi res area lainnya seperti misalnya keluar ke gerbang tol lainnya, gerbang tol terdekat. Terima kasih atas laporan terkini Anda Bintang Fatan dan juga foto jurnalis CNN Indonesia Daud Thompson dari Karawang, Jawa Barat.